Selamat siang pemirsa Belu News dimanapun kalian berada. Salam sehat selalu sesuai dengan slogan pemerintahan hari ini. Senantiasa Bapak Ibu saudara sekalian dalam keadaan yang sehat selalu. Pada siang hari ini saya akan live terkait dengan pinjaman daerah, terkait dengan ada indikasi KKN terkait pekerjaan proyek. Tapi tadi sempat saya mendengar sebuah lagu yang judulnya, dia punya suaranya seperti pandainya lidahmu memutar balik kata, kau kejam, kau sakiti insan lemah ini. Kau kejam, kau sakiti perasaan masyarakat Kabupaten Belu. Itu lagu kalau ada tolong. Serambi perbatasan. Fraksi Demokrat DPRD Belu walkout. Frans Sapersaka sebagai ketua fraksi, Forus Rindukas sebagai sekretaris, dan Jeremias Manek Seranjair sebagai anggota fraksi sekaligus ketua DPRD Kabupaten Belu rame-rame meninggalkan ruangan Badan Anggaran Banggar yang dihadiri Sekda Kabupaten Belu. Alasan fraksi Demokrat karena menolak pembahasan rencana pinjaman daerah oleh pemerintah kabupaten yang merupakan agenda sidang saat ini. Hormat diberi kepada fraksi Demokrat. Ini baru berita menarik. Ketua fraksi Demokrat Frans Sapersaka atau yang biasa dengan bahasa gaul Bapak Dewan Apin sekeluarnya dari ruang sidang mengatakan fraksi menolak dengan beberapa alasan. Pertama, tidak ada urgensi. Kita harus menanggung bunga 25 miliar. Wah, masyarakat Kabupaten Belu pinjam 150 miliar, bunga 25 miliar. Ini ada ibarat kata, bukan salah ibu mengandung, salahnya siapa ini? Tidak ada urgensinya dan tidak ada percepatannya di situ karena realisasi pinjaman daerah dan realisasi PAD kita itu selisihnya bulan saja. Kedua, belum terbayarnya jaring pengaman sosial. Terima kasih Bapak Ketua Fraksi Demokrat yang masih mau dalam pembahasan begini, masih mau menyuarakan dan meminta pertanggungjawab pada pemerintah terkait dengan haknya masyarakat kecil berdampak COVID, yaitu jaring pengaman sosial. Sekali lagi terima kasih kepada fraksi Demokrat. Hak masyarakat belum dibayarkan, tapi kita sudah membayar bunga untuk masyarakat kita sendiri. Ketiga, dari penjelasan Pak Sekda, realisasi pinjaman daerah kalau tidak ada halangan terjadi bulan Desember. Pertanyaannya, apakah dalam musim hujan infrastruktur bisa dikerjakan? Berarti siluman yang bekerja. Musim hujan ini kalau orang kerja proyek itu berarti orang itu memang dia mungkin sudah mendekatkan diri dengan Tuhan lah. Dia bisa atur bahwa musim ini bisa dia ganti. Di tempat dan pada saat yang sama, Ketua DPR Kabupaten Belu Jeremias Manek Seranjair mengatakan dalam mekanisme sidang tadi kita masuk dalam tahapan banggar. Kita membahas tentang KUA PPAS APBD perubahan 2002. Di dalamnya sebelum melanjutkan terhadap KUA PPAS itu masih perlu disamakan persepsi terhadap pos pembiayaan. Ada ketambahan 150 miliar. Itu adalah pembiayaan dari pinjaman daerah. Di Bank NTT terjadi perbedaan pendapat di sini dan fraksi Demokrat menyatakan sikap tidak penting dan minta pertimbangan urgensinya soal regulasinya karena berdampak hukum. Bapak Ibu anggota DPR, ini berdampak hukum masyarakat Kabupaten Belu. Demikian alasan Manek Jair, sapuran akrab Ketua DPRD Belu senada dengan ketua fraksinya. Luar biasa. Bunganya 25 miliar. Kita pinjam 150 miliar, bunga 25 miliar. Terus cair Desember, orang mau kerja proyek di bulan Desember Januari ini orang gila kan?
kerja apa yang di bulan Desember Januari ini? Proyek ini baru kali ini terjadi kalau ada proyek Desember di bulan Desember dan Januari kerjain. Isto Sapan Akrab, Kristo Rinduka, Sekretariat Fraksi Partai Demokrat DPRD Belu, di tempat pada waktu yang sama menyampaikan alasan lain menarik soal pertimbangan aspek keuntungan ekonomis bagi daerah bahwa mengacu pada ketentuan PP 56 tahun 2014 pasal 29 ayat 3. Daerah harus memilih sumber pendanaan yang menguntungkan daerah, artinya harus mengajukan pinjaman daerah ke banyak pihak sumber pendanaan sehingga bisa dipilih lembaga pemberi pinjaman mana lebih menguntungkan. Pertanyaan kenapa hanya kepada bank NTT saja, tidak ke lembaga keuangan bank lain juga, kata Istering. Itu silakan naik dewan tanyakan itu. Kenapa cuma satu bank saja, terus ngotot di satu bank itu. Isto juga menyoroti rincian peruntukan dari rencana pinjaman daerah itu sesuai pasal 44 ayat 1. Seluruh penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pinjaman daerah dianggarkan dalam APBD. Oleh karena itu rincian penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pinjaman daerah wajib dituangkan dalam lampiran APBD. Saya sebagai anggota fraksi Demokrat menyikapi hal ini bahwa seharusnya angka 150 miliar yang masuk dalam kajian pinjaman daerah ini dikeluarkan dulu dari KUA PPS perubahan sehingga tidak mempengaruhi postur APBD. Kita belum melihat realisasi fisik secara keseluruhan pada APBD Muri 2022. Memang. Bunga, ya Bapak Agustinus Atok, bahwa pemerintah daerah mau pinjam uang 150 miliar. Tapi fraksi Demokrat keluar dari mau pembahasan terkait uang ini. Dari bangkar mereka keluar. Karena apa? Karena ada bunganya 25 miliar yang pertama. Yang kedua, alasan jaring pengaman sosial masyarakat pun belum dicairkan sampai hari ini. Yang ketiga, tidak mungkin Desember kalau dicair kerjakan proyek. Ini kan sesuatu hal yang sangat luar biasa. Tapi sekali lagi saya berterima kasih kepada fraksi Demokrat bahwa yang menjadi pertanyaan kami ini kok kenapa yang ngotot sekali ya pemerintah hari ini untuk mau mengajukan pinjaman daerah. Ini yang menjadi pertanyaan kami. Sangat ngotot itu. Kepala Dinas PRTP Kadis. Itu masih ingat, itu masih perlu saat ini. Itu yang menjadi pertanyaan. Kita fokus mau pinjam uang 150 miliar. Pemerintah daerah fokus mau pinjam uang 150 miliar. Terus bunganya 25 miliar. Ini juga tidak masuk akal ini. Kita punya uang, kita pinjam lagi orang puang, terus bunga. Bebannya kepada masyarakat kecil. Kenapa saya bilang begitu? Pasti yang bayar dia pembunganya masalah kecil yang dari tiap hari mama turun yang ada kerja jual sayur yang tiap hari orang datang kasih karsis itu. Masyarakat lagi yang tanggung beban. Terus serang permasalahan yang ada di rumah sakit yang dugaan kami terkait ruang tunggu anak yang sampai hari ini tidak ada kejelasan. Yang kedua terkait dengan pembelian alat yang namanya endoskopi segala macam yang kami tidak tahu itu berapa nilainya. Terus kami menduga kuat bahwa yang mengoperasikan itu adalah Bupati Belu dan segala macam. Saya hanya mau menyampaikan terkait yang pinjaman daerah 150 miliar ini, saya menyampaikan kepada Bapak Ibu anggota DPR. Saya berterima kasih kepada fraksi Demokrat yang sudah mengatakan menolak. Dan kedua disusul oleh fraksi PAN. Kalau saya tidak salah, minta maaf kalau saya tidak salah ya. Karena juga menolak. Terima kasih karena Bapak Ibu yang menjadi perwakilan rakyat itu sudah menyuarakan. Yang ketiga, saya mau menyampaikan kepada lembaga DPRD bahwa terkait dengan polemik masalah Tekoda itu, bahwa kita semua itu dikena prank dari pemerintah daerah Kabupaten Belu. Kesepakatan 226 yang harus sisa kuota itu diisi berdasarkan hasil aksi daripada teman-teman ex Tekoda.
turun ke jalanan dan menyampaikan kesepakatan bahwa akan diakomodir. Tapi realita dan kenyataan yang terjadi, omong A buatnya B. Ini yang menjadi satu catatan kritis. Muncul kasus baru. Bobi minta hot mix pada Bupati Belu dan jajarannya. Setelah saya Sekarang telepon Bupati, kita Pak dengar Wakil, lalu saya telepon Pak Simpli, terkait proyek. Saya coba WA juga. Habis itu saya telepon Pak Kadis PU, saya bilang, Bapak, masa proyek itu sudah habis di PU itu? Itu hand saja dapat 3 paket, 4 paket itu, bagaimana itu? Nah, beliau bilang begini, proyeknya sudah habis nih. Om Bobi, proyek sudah habis. Ini orang datang ini bawa nama Pak Bupati semua. Pak Bupati yang suruh, Pak Bupati yang suruh. Nah ini saya akan buka-buka. Ini sistem ini, bobroknya sistem ini. Kepala-kepala dinas, PLT-PLT dengan baik-baik. Ini semua data ini jual nama Pak Bupati semua. Saya tidak tahu Pak Dr. Agus Tauli dan Pak Alwal Alisir ini telinganya tuli kan memang buta kah atau apa. Semoga saya mereka dengar. Orang jual nama mereka di kepala-kepala dinas, di kepala-kepala bidan. Saya tidak tahu sadar atau tidak. Atau perintah langsung daripada Pak Bupati atau Pak Wakil. Jadi jawaban beliau mengatakan begini waktu saya kontak Pak Simpli. Ini Om Bobi yang punya AMP saja yang harus ikut. Saya bilang, oh itu bukan jadi patokan. Siapapun dia ikut. Hanya 2 peserta saja dinyatakan menang. 2 peserta yang lelang proyek ini. Hotmix ini 2 peserta saja. Tapi langsung dinyatakan menang, dimenangkan oleh Aciku Bahagia. Inilah bobroknya di Kabupaten Belu. Kalau mau rasis, saya rasis. Masa miliaran ke atas semua kasih ke bos-bos kaya, yang 100-200 kasih ke Ibu Meriko, kasih ke Yosmo mereka, kasih ke bos Bereloy mereka, kasih ke anak-anak timur. Cuma bodohnya mereka, gobloknya mereka belum baru dapat 200 juta kata, wih ini yang terhebat. Padahal bodoh sekali kita, miliaran dimenangkan oleh orang lain. Alasannya bilang inilah itu, inilah itu. Bupati Agus Taolin sendiri saat saya ini suruh ini saya akan buka-buka ini sistem ini bobroknya sistem ini kepala-kepala dinas PLT-PLT dengan baik-baik. beberapa tahun mungkin lalu, tadi sedikit apa yang sudah disampaikan oleh di Kabupaten Saudara Belu Bobi. saat ini Ketika dia menelepon, bagaimana alur? Tadi coba kita dengar pelan-pelan ya. Beliau bilang begini, proyeknya sudah habis nih. Proyek sudah habis. Om Bobi, proyek sudah habis. Ini orang datang ini bawa nama Pak Bupati semua. Pak Bupati yang suruh, Pak Bupati yang suruh. Nah ini saya akan buka-buka. Ini sistem ini, bobroknya sistem ini. Kepala-kepala dinas, PLT-PLT dengan baik-baik. Ini orang datang ini, beliau bilang begini, proyeknya sudah habis nih. Dan saya WA juga. Habis itu, dan saya WA juga. di Kabupaten Belu saat ini muncul kasus baru. Proyek sudah habis. Minta hot mix pada Bupati Belu dan jajarannya. Setelah saya telepon Pak Bupati, Pak Wakil, lalu saya telepon Pak Simpli, dan saya WA juga. Habis itu saya telepon Pak Kadis PU, saya bilang, Bapak, masa proyek itu sudah habis di PU itu? Itu hand saja dapat 3 paket, 4 paket itu, bagaimana itu? Inilah permasalahan yang terjadi di pemerintahan hari ini. Mas Bobi menelepon pejabat. Terakhir Mas Bobi menelepon PLT, pejabat PU, menanyakan proyek. Jawaban dari PLT menurut live-nya Bobi bahwa proyeknya sudah tidak ada. Beliau bilang begini, Beliau, proyeknya sudah habis nih. proyek sudah habis. Om Bobi, proyek sudah habis. Ini orang datang ini bawa nama Pak Bupati semua. Pak Bupati yang suruh, Pak Bupati. Jadi alasan daripada PLT menurut live-nya Bobi bahwa semua yang datang jual nama bupati, menyampaikan bupati yang suruh. Saya minta kalau bisa ini tolong diklarifikasi.
Supaya jangan ada asumsi liar di tengah-tengah masyarakat, kami berpikir bahwa betul jangan sampai bupati yang suruh. Karena PLT sendiri mengatakan proyek sudah habis karena orang datang bilang nama bupati yang suruh, bupati yang suruh. Ini tolong dikelirkan dulu, panggil tuh kontraktor kerja, tanyakan. Lihat, dengar. Nah, ini saya akan buka-buka ini sistem ini, bobroknya sistem ini, kepala-kepala dinas PLT ini dengan baik-baik. Ini semua data ini jual nama Pak Bupati semua. Saya tidak tahu Pak Dr. Agus Tauli dan Pak Alwali Ser ini telinganya tuli kah, memang buta kah atau apa. Semoga saya mereka dengar. Orang jual nama mereka di kepala-kepala dinas, di kepala-kepala bidang. Saya tidak tahu sadar atau tidak, atau perintah langsung daripada Pak Bupati atau Pak Wakil. Jadi jawaban beliau mengatakan begini waktu saya kontak Pak Simpli. Ini Om Bobi yang punya AMP saja yang harus ikut. Saya bilang, oh itu bukan jadi patokan. Di sini saya coba menggarisbawahi kata bahwa bilang membawa nama bupati. Jadi semua orang pergi bilang habis di proyek itu semua datang katanya bupati yang suruh. Ini tolong minta, tolong diklarifikasi. Kalau seperti begitu kayak mereka ini kuat dugaan bahwa terjadilah KKN di sini. Belum lagi tadi Bobi bilang si Hen itu Hen siapa? Jadi saya hanya mohon kalau bisa ini tolong diklarifikasi pemerintah daerah, Pemda. Kenapa saya katakan begitu? Bobi telepon. Terus jawaban dari PLT PU mengatakan bahwa proyek sudah habis. Karena semua datang bilang bawa nama bupati dan bilang bupati yang suruh. Ada di sini kita mau menggarisbawahi. Ini tolong diklarifikasi kalau bisa panggil untuk kontraktor betul tidak. Dan tolong ditanyakan. Karena ini kalau seperti begini betul, kuat dugaan kami bahwa betul ada terjadi KKN di sini. Sebagai masyarakat kami ingin ini ada kejelasan. Maka dari sini kami minta tolong klarifikasi pemerintah daerah. Karena Bobi sudah membuka pintu dari live-nya Bobi ini jelas. Bobi mengatakan bahwa telepon ini alur ini kita bicara alur. Bobi meminta paket proyek karena dia merasa bahwa dia juga berjuang dalam kemenangan pemerintahan hari ini, pemerintahan daerah hari ini. Menurut Bobi dia berjuang, dia meminta hanya untuk dia punya teman-teman yang kemarin ikut berjuang. Tapi jawaban daripada PLT Kadis PUPR mengatakan bahwa proyek itu sudah tidak ada. Alasan proyek itu sudah habis karena semua yang datang yang mendapatkan proyek, artinya yang mendapatkan proyek di PUPR itu semua membawa nama bupati. Dari live Bobi juga mengatakan bahwa bupati yang suruh. Dari sini kami minta klarifikasi. Betul atau tidak? Yang pertama. Yang kedua, tolong dipanggil tuh kontraktor kerja dan tanyakan. Kalau seandainya mereka bilang tidak, kami minta cara mereka pelelangan seperti apa? Transparan atau tidak? Supaya kita bisa tahu jelas. Maka di sini dugaan saya kuat bahwa praktek KKN ini berjalan. Sekali lagi saya harus berterima kasih kepada Saudara Bobi karena sekali lagi engkau membantu saya untuk membuka pola pikir saya untuk lebih jauh ke depan dan lebih ekstrim. Dan hal ini. Umar Zakaria. Hormat Ketua PKS, izin Abang Vicky, politik harus ada seninya, hai. Kalau tidak ada oposisi, siapa yang ada berteriak kalau pemerintah ada kesalahan? Pemerintah ini tidak salah. Pemerintah tidak salah. Pemerintah hari ini pemerintah yang hebat-hebat, orang sekolah gelarnya saja luar biasa. Tapi masyarakatnya yang salah. Ya. Memang yang jadi pemerintah adalah manusia yang bukan malaikat, betul. Kita adalah manusia yang tidak sempurna di mata Tuhan.
Tapi ketika kita diberikan tanggung jawab lebih oleh manusia-manusia yang dipimpin oleh seorang manusia, setidaknya kita juga melihat, maka kita dianggap pemimpin yang berhasil. Kita ingin pergantian pemimpin, siapapun yang menjadi pemimpin hari ini, dia bisa lebih baik daripada pemimpin sebelumnya. Tapi kalau hari ini kita bicara konteks pembangunan dan kita bicara terkait dengan proyek yang terjadi, dan di mana proyek tersebut membawa nama bupati dan bupati segala macam, ada indikasi bilang bupati yang sudah, ini yang kita minta klarifikasi. Supaya kami sebagai masyarakat biasa tidak berasumsi liar. Inilah Pak Ketua PKS. Kembali lagi ke belakang dengan saya mensinkronkan terkait dengan permasalahan ini, saya sinkronkan lagi dengan ini mau pinjaman daerah 150 miliar yang di situ saya lihat hanya titik berat untuk ini pembangunan jalan, infrastruktur dan pembuatan tempat sampah. Berarti di sini adalah proyek semua. Yang untuk pemberdayaan masyarakatnya kan tidak ada. Contoh seperti pemulihan mungkin jaring pengawasan sosial haknya masyarakat yang sampai hari ini belum dicairkan. Itu uang dorong kemana? Sedikit lagi saya ke belakang. Persab Belu pergi main mewakili Kabupaten Belu. Pemerintah daerah, berapa yang mereka sumbang? Ini yang menjadi satu pertanyaan kami masyarakat kecil. Tapi terkait apa yang Bobi sampaikan ini akan tetap saya kejar. Saya seorang Vicky Nagi ini sudah tahu saya penguatak tuh. Oleh karena itu saya minta kepada APH, Komisi Pemberantasan Korupsi, sekali lagi, tolong datang lihat dengan apa yang live-nya saudara Bobi, tolong disinkronkan, tolong digali lebih dalam. Terkait dengan pekerjaan proyek, mekanisme dan prosedur ini saya melihat bahwa sudah sangat salah. Kuat dugaan saya unsur KKN-nya ada di sini. Terlebih dari live-nya Bobi yang mengatakan nama Hen itu kerja 3 paket itu paket seperti apa? Dia saja. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan di akhir live saya ini. Saya hanya menyampaikan, ada pepatah dulu saya SD mengatakan, guru saya mengajarkan kepada saya. Kebetulan dulu saya juga alumni SD Impres Tula Malaya. Sepandai-pandainya tupai itu melompat, suatu saat dia akan jatuh juga. Silakan diartikan sesuai dengan pemikiran dan pemahaman Bapak Ibu masyarakat. Saya hanya menyampaikan bahasa atau kata-kata yang dulu saya dapat ketika saya duduk di bangku SD. Sekali lagi, sepandai-pandainya tupai itu melompat, dia akan jatuh juga. Maka dari itu, dari sudut Kota Belu, saya Vicky Nahak mengakhiri live saya. Senantiasa Tuhan menyertai langkah hidup dan membimbing kita semua. Salam hangat, merdeka.